Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Dr. Saifuddin Haji Saifuddin. Beliau ini adalah salah satu orang kepercayaan Pak Kanwil, dan menurut saya keberadaan kantor wilayah itu maju dan mundurnya oleh Pak Saifuddin ini, karena beliau ini seluruh informasi mengenai kantor wilayah melalui beliau. Artinya wartawan pada saat ingin menanyakan sesuatu tentang kantor wilayah, maka Pak Saifuddin yang pertama akan memberikan informasi. Artinya beliau ini apapun yang diungkapkan itu adalah suara dari kantor wilayah. Bapak Ibu para peserta, perlu kami sampaikan ke Pak Saifuddin bahwa yang hadir ini adalah Kepala KUA Kasibimas, penghulu, operator operator sesuai dengan yang telah diagendakan oleh dari Humas bahwa hari ini ada kunjungan beliau. Kami yang pertama selamat datang. Inilah kondisi Kementerian Agama Kabupaten Mesir Utara, Pak, yang masih serba minim, dan menurut saya bukan minim saja, kurang dan tidak kondusif. Tetapi dengan kondisi seperti ini, alhamdulillah kami sudah bisa melaksanakan semua apa yang menjadi tanggung jawab sebagai ASN Kemenang untuk melakukan aktivitas, kinerja, tupoksinya kantor Kementerian Agama. Bapak Saifuddin yang kami hormati, yang kedua perlu kami sampaikan bahwa kondisi Kabupaten Mesir Utara pada saat ini, kantor Kementerian Agama sudah berumur 5 tahun, tapi kita belum punya kantor yang representatif. Tetapi semua kegiatan yang berhubungan dengan kantor Kementerian Agama bisa dilaksanakan dengan baik. Yang ketiga, kami mohon bimbingan dan arahan yang berhubungan dengan pelayanan terpadu satu pintu, karena memang pintunya itu ada di tetap pada pelayanan. Itu yang paling penting, urgennya adalah pelayanan. Hari ini kami minta wejangan, arahan dari Bapak Dokter untuk kemajuan lembaga kita, kantor Kementerian Agama. Apapun yang harus dilakukan, baik itu di kantor Kementerian Agama maupun di kantor-kantor KUA. Terakhir, Pak Saifuddin, karena saya dalam kondisi sekolah, Pak, jadi saya barangkali tidak bisa mendampingi Bapak. Jadi saya pengantar saja, dan saya minta kepada para Bapak dan Ibu sekalian, apapun yang menjadi kendala kita, tanyakan dengan beliau. Karena mumpung beliau ini jauh-jauh sudah datang dari Palembang, jadi jangan malu-malu untuk bertanya. Bila perlu, beliau akan kupas tuntas apa yang menjadi pertanyaan Bapak dan Ibu sekalian. Barangkali itu saja pengantarnya Pak Dr. Saifuddin. Saya mohon izin nanti pada waktunya, karena memang saya sedang sekolah, minggat sebentar. Karena memang sedang sekolah ini, Ustadz Joni tidak wajar ngukok kita mesti ada di layar, karena itu terdeteksi, ya. Jadi walaupun kita itu ada di layar, di zoom itu yang menjadi masalah. Jadi walaupun kita di on tapi dekat di layar sama ngotak hijau itu dianggap bolos. Nah itu yang penting, ngajak bala ini 12 ini. Jadi itu saja, terima kasih sekali lagi. Saya bersama dengan staf beliau. Nama lengkapnya
Oh, Neni Husni. Aku makanya lulus saja, saya nggak enak ya. Neni Husni. Beliau ini tim teknis untuk Inmas, ya. Nanti silakan Pak. Kami beri waktu yang seluas-luasnya. Mohon pencerahannya dan mohon dikeluarkan semua hal-hal yang berhubungan dengan PTSP, pelayanan terpadu satu dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pejabat di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Musirawas Utara, para admin yang di madrasah dan di KUA. Ini admin semua ya, admin pengelola PTSP ya, selain publik ya, kehumasan juga ya. Yang berbahagia dan tim saya, saudara Neni Husni. Kami cuma berdua saja dari kemarin jam 9 dari Palembang. Ini sebenarnya Bali agak terbagi juga pikiran karena di waktu yang bersamaan kantor kita Kanwil sekarang ini sedang didemo ulang. Allah. Nah, biasanya kalau di demo itu kan selalu saya demo itu, sekarang ada lagi dari ormas yang berbeda. Masalah dana haji, masalah kenapa haji nggak berangkat, seperti itu. Dan ini juga perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, karena kita ini mengelola humas, mengelola public relation, mengelola layanan publik, mengelola layanan satu pintu. Kita harus bisa memberikan penjelasan ke masyarakat apa haji batal. Terus haji itu dananya siapa yang mengelola? Nah, itu dikelola. Nah, ini kita sebagai humas itu harus bisa memberikan informasi yang benar, tepat, dan tidak boleh salah. Kalau humasnya salah, satu kabupaten salah semua. Itu berisiko parah. Makanya yang paling harus diingat itu sebagai public relation, kita tidak boleh salah menyampaikan statement. Nah, kehadiran saya ke sini, pertama kami ingin, memang ada tugas dari Pak Kanwil untuk memantau tentang penguatan layanan publik di masing-masing kemenang. Layanan publik ini banyak. Itulah salah satunya PTSP kita punya, layanan satu pintu, terpadu satu pintu. Dengan berbagai plus minusnya PTSP yang masing-masing daerah, ini perlu kita pantau bagaimana perkembangannya, sudah jalan apa enggak. Karena PTSP ini bukan hanya di Kemenang Kabupaten Kota saja, tapi juga di madrasah. Bahkan kita juga sudah mengembangkan di kantor urusan agama. Kenapa di kantor urusan agama juga perlu ada PTSP? Karena di kantor urusan agama itu langsung bersentuhan dengan masyarakat, langsung berbanyak ya urusan. Di PTSP kan itu lebih tertib, lebih terukur, waktu efisien dan lain sebagainya, lebih tertib lah. Cuman memang ada beberapa yang harus disiapkan. SDM, siapa yang mengelola itu, siapa yang di front office-nya gitu. Kemudian pemahaman SDM-nya itu. Kemudian cari SDM yang kemudian punya senyum, keramahan, kesantunan, punya etika yang positif. Karena front office itu yang di depan itu, customer service yang di depan itu mencerminkan citra kantor kita. Kalau yang ditaruh yang di PTSP itu Pak Ali, yang temperamen udah marah, nggak kena itu Pak. Baru ditanya lah sudah nyegat itu nggak kena. Wah, gimana lulusan dengan kemenang seperti ini? Coba ada penerapan PTSP atau penerapan seorang public relation yang profesional, dia di bank-bank itu bisa dicontoh. Betapa ramah mereka. Silakan Bapak Ibu, pintu dibukain, ada yang bisa kita bantu. Dengan ramah. Jadi mereka tujuannya membuat konsumen ini, customer ini betah, nyaman. Seperti itulah pelayanan itu di masyarakat. Bagaimana kemudian masyarakat yang berurusan itu bisa terlayani dengan baik, merasa nyaman, merasa terbantu oleh keberadaan kita. Tujuan PTSP ini kan memangkas dari meja ke meja itu selesai di satu titik PTSP. Salah satu cabangnya layanan publik ini juga tentang pengelolaan kehumasan. Makanya luas sekali kalau bicara tentang layanan publik ini luas sekali. Humas. Nah, Bapak Ibu yang hadir di sini diharapkan bisa memberikan informasi yang bisa mengedukasi masyarakat. Masyarakat sekarang ini sedang butuh apa?
butuh informasi yang benar tentang haji yang lagi news sekarang, lagi viral sekarang. Dalam waktu 2 hari kita di demo 2 organ, 2 LSM yang berbeda. Sekarang sedang orasi, ya, sudah ngirim gambarnya. Nah ini harus tepat kita memberikan informasi. Kenapa haji kok batal? Ini tugas kita Humas, tugas kita selaku pengelola layanan publik ini. Mereka juga menanyakan tentang bersuuzon bahwa dana haji itu dikorupsi oleh orang kemenang. Pengelolaan ini tidak transparan. Kita harus bisa menjelaskan agar masyarakat yakin bahwa dana haji ini aman. Nah, untuk bisa memberi penjelasan yang tepat terukur itu dengan apa? Kita harus memperluas wawasan kita. Kita harus banyak tahu, banyak referensi, banyak literasi, banyak membaca, banyak mendengar gimana sih informasi yang sebenarnya. Nah, salah satu pertemuan kita ini dalam rangka untuk menguatkan itu. Dalam rangka menguatkan itu. Oke, sekarang saya masuk ke informasi yang haji itu dulu. Ketika ada masyarakat yang bertanya, kenapa sih haji kok batal? Apa jawaban Bapak Ibu? Ini nggak boleh salah, dan jawaban ini harus ragam, se-Indonesia harus ragam. Jangan yang di Murataran jawab ini, di Linggau nanti jawab itu, nah kacau itu. Karena haji ini urusannya nasional, nggak per lokal, tidak per domestik, tapi nasional. Maka jawabannya juga harus seragam. Jadi latar belakang diterbitkannya KMA 660 tahun 2021 itu punya latar belakang yang panjang, tidak ujuk-ujuk. Itu Pak Ali. Terus kenapa kemudian pemerintah mengambil opsi yang paling dihindari sebenarnya? Jadi ada opsi yang jauh-jauh hari sudah dipasang oleh Kemenak ini. Pertama, opsi bahwa haji berangkat 100% full dengan alasan jika pandemi telah berakhir, atau 50% saja karena prokes, pandemi belum berakhir. Bahkan ada 45% skenario ini, 25% sampai yang terendah 1,8%. Itu yang paling rendah. Dengan limit emergensi waktu kita nunggu sampai tanggal 28 Mei kemarin. Kenapa kok sampai 28 Mei? Ini kan masih ada waktu uji kita atau uji kita ya. Urusan haji ini urusan publik, bukan memberangkatkan, bukan menggerakkan orang sebanyak itu dari Muratara ke Palembang saja. Bukan menggerakkan dari Trawas ke mana itu, ke Jambi situ, bukan. Tapi ini menggerakkan antar negara. Jadi ini harus kita sampaikan ke masyarakat. Di situ ada akomodasinya, di situ ada transportasinya, di situ ada dokumen-dokumennya antar negara ini. Dan limit waktu kita 28 Mei kemarin waktu itu kita terakhir bisa. Dan itu sampai detik itu pemerintah Arab Saudi belum mengumumkan secara formal haji ini bisa berlangsung atau tidak. Belum menghubungi pemerintah Indonesia untuk membuat MOU bersama untuk gelaran haji ini. Dan kita sudah nggak punya waktu lagi. Kita sudah nggak punya waktu lagi. Dari persiapan kita menyiapkan 1,8% saja sampai limit waktu 28 Mei belum ada informasi dari pemerintah Arab Saudi. Itulah yang melatar belakangi keluarnya KMA 660. Karena kita sudah habis waktu untuk menunggu. Kita nggak mungkin lagi memberangkatkan. Kenapa? Untuk menfinalisasi akomodasi yang di Arab, menfinalisasi transportasi yang di Arab, dan menfinalisasi dokumen-dokumen yang lainnya, kita perlu tahu kepastian jumlah kuota kita. Dan sampai sekarang, detik ini, nggak usah 28 Mei, sampai sekarang ini saja, tanggal berapa ini, itu belum ada informasi resmi dari pemerintah Arab Saudi. Tidak mungkin lagi membuat gelaran itu. Biar masyarakat ada kepastian, pemerintah Indonesia memutuskan tidak memberangkatkan ini. Itu poin yang pertama. Kalau masyarakat bertanya kenapa Pak? Ada juga yang viral pertanyaan ini. Kok ada 11 negara yang bisa masuk Arab Saudi? Ada Amerika, ada Swiss, ada Uni Emirat Arab, dan lain-lain. Ini juga diinformasikan kepada yang bertanya seperti itu. Yang berangkat ke sana itu bukan dalam rangka misi haji 11 negara itu, tetapi izin untuk masuk ke wilayah pemerintahan Arab Saudi, penerbangan Arab Saudi untuk misi bisnis dan sejenisnya. Ketika untuk misi haji dan umroh itu ada izin khusus. Tidak serta-merta kemudian 11 negara ini bisa melaksanakan umroh dan haji. Gitu, jadi ini harus dijelaskan ke masyarakat. Seolah-olah Amerika itu yang non-muslim banyak bisa masuk Arab.
Masa kita Indonesia yang Muslim ini nggak bisa? Kan dipelintir seperti itu. Seolah kita ini lemah dalam lobby antar negara ini. Tidak seperti itu. Dipandang oleh pemerintah Arab Saudi 11 negara itu sukses dan mampu mengendalikan COVID ini. Mungkin itu kebijakannya. Dan boleh masuk untuk kegiatan bisnis, bukan kegiatan haji. 11 negara itu nggak bisa juga melaksanakan kegiatan haji. Dan sebagai penguat lagi, tidak ada satu negara pun di dunia ini sampai detik ini yang sudah mendapatkan kuota haji, termasuk Indonesia, termasuk 11 negara tadi. Ini harus dijelaskan. Yang kedua, yang ketiga, siapa yang mengelola dana haji? Semua sudah tahu ya. Tapi sekarang yang demo ini menanyakan itu juga. Artinya cukup banyak masyarakat, elemen masyarakat yang belum tahu. Dikiranya yang mengelola dana haji ini di Kemenak. Makanya masyarakat banyak yang tahu, banyak yang suzon. Ini duitnya apa? Dibangunin madrasah, dibangunin ini. Enggak. Harus dijawab bahwa yang mengelola dana haji adalah BPKH, Badan Pengelola Keuangan Haji, yang ketuanya Pak Anggito Abimanyu. Dan Pak Anggito itu sudah menjamin bahwa dana haji ini aman. Kemudian diteruskan, kalau masyarakat yang mau mengambil duitnya boleh nggak? Boleh, jawab boleh. Dengan mekanisme SOP yang kemarin sudah bersebaran di media sosial itu. Dan 9 hari kerja, uang itu sudah masuk ke rekening jamaah. Dan Kemenak siap mendampingi, siap memfasilitasi untuk mempermudah jika jamaah ingin mengambil. Cuman juga dikasih pengertian, jangan orang narik aja ketika itu dia merasa kehilangan porsi, demo lagi dia kita. Kalau ngambilnya itu cuma pelunasannya saja, porsi untuk menuju lunasnya yang 8 juta itu, dia masih porsinya nggak hilang, dia bisa daftar lagi. Tapi ini beresiko, kenapa? Karena yang lunas yang nggak diambil 2020 dan 2021 ini banyak. Dengan dia ngambil itu tentu, nah ya gitu. Jadi yang lebih parah lagi, kalau diambil keseluruhan sampai induk-induknya yang 25 juta itu ditarik semua, otomatis dia mengundurkan diri, otomatis porsinya itu hilang. Dan kalau mau masuk lagi, urut kacang lagi. Ini juga mesti diberi pemahaman ke mereka. Jangan sampai sudah ditarik, tahun depan dia masih merasa punya punya porsi. Seperti itu Pak kan? Ya. Nah, seperti itu, ini juga harus dipahamkan ke masyarakat. Ini tugas kita pengelola layanan publik ini Pak. Yang ini dulu Pak. Yang ini. Di sini kita talkshow di Mas TV. Sering setiap pagi saya ngadep Pak Kanwil. Pak Kanwil, hari ini ada info ini tentang haji. Nanti kalau kemudian Pak Kanwil di luar ditanya wartawan atau ditanya masyarakat, jawabannya seperti ini Pak. Atau ada wartawan, kami jangan langsung ditemukan kepimpinan. Kita dulu men-scanning, duduk di ruangan saya itu biasanya saya tanya wartawan dari TVRI, dari Metro, dari mana? Sampai nanya tentang apa? Tentang ini. Sampai sudah ada 10. Oke, tunggu ya. Maksimal 10 menit baru ketemu sama Bapak. Waktu 10 menit itu saya gunakan untuk menjawab semua pertanyaan itu. Kenapa? Karena yang dikeluarkan oleh Kak Kanwil tidak boleh salah. Terutama masalah angka-angka, berapa jumlah waiting list kita, berapa jumlah porsi kita, semacam-macam kita. Kalau masalah angka. Dan Kanwil nggak boleh salah. Kalau salah, menyesatkan orang seprovinsi ini. Lalu saya naik ke atas. Pak, di bawah ada wartawan Pak. Pasti yang ditanya itu adalah mereka nanya tentang apa ini? Pasti. Kita sudah siap. Ini Pak yang ditanya 10 pertanyaan. Dan ini Pak jawabannya. Tinggal pakai pensi, tinggal coba kalau itu nggak kita lakukan SOP itu Pak. Ada wartawan banyak nggak tahu judulnya apa, langsung temukan dengan pimpinan. Tiba-tiba siaran langsung syuting. Tanya Pak, berapa Pak jumlah porsi haji kita presiden? Oh berapa, yang mana kapitasi? Padahal saya syuting menunjukkan kita menjatuhkan pimpinan kita di depan publik di sini. Wajar beliau pasti nggak sempat membaca yang angka-angka itu, kita yang membuat pimpinan itu menjadi tahu tentang bahan-bahan itu. Nah, itu pun jadi urusan kita. Itu pun jadi urusan kita. Makanya di mobil itu banyak mobil kayak lemari itu, kadang-kadang nggak sempat pulang, ganti gimana, ganti. Di ruangan kerja saya itu kayak ada lemari khusus untuk baju apa. Kadang-kadang ada tamu Kak Kanwil dari Jakarta langsung talkshow di bawah, langsung ganti jas, ganti apa. Harus mampu jadi wartawan, harus mampu jadi presenter, harus mampu segala-galanya. Makanya saya nggak gemuk-gemuk segini ya saya. Tapi keren, kerjaan ini bagi saya karena memang kerjaan kalau sesuai dengan dunia kita itu nyaman gitu.
yang sebagian orang merasa berat, kita nyaman karena ini dunia kita. Nah Pak Ali ini di dunia YouTuber itu ada konten apa yang menarik, pasti menarik nanti kita. Bagi kita payah, berpadu perasaan bagi Pak Ali itu adalah sebuah kerjaan yang asik. Artinya masing-masing dikasih potensi masing-masing untuk mengembangkan potensi ini. Nah sekarang kita dituntut mengembangkan potensi ini karena kita dikasih tugas untuk mengelola layanan publik. Makanya dituntut untuk kita mengembangkan wawasan itu tentang informasi-informasi kemenangan. Saya kira itu poin-poinnya. Kita berbagi waktu karena nanti saya Jumatan yang mau di Linggau sana setelah Jumatan itu talkshow di Kemenang Linggau dan di Musirawas. Tentang PTSP tadi, kemarin tim teknis sudah kesini ya, ngasih kuesioner juga ya Pak Irma ya. Nah kuesioner itu yang bisa dipenuhi lah, karena itu memang standar PTSP. Ada kursi roda tadi saya lihat kan, ada jalur untuk disabel gitu. Kita di Kanwil aja belum bisa membuat jalur disabel itu, karena kantornya sendiri Pak. Dan itu dituntut. Kita nanti akan dinilai oleh Trijati. Mana jalur disabelnya? Gitu. Jadi ini memanjakan masyarakat sampai orang yang maaf ya, yang cacat itu disabel itu dikasih jalur khusus, ada kursi roda. Maka di ruang PTSP itu di situ ada air mineral. Gitu. Ketika tamu datang, kayak bank itu nah, silakan ada bisa saya bantu dikasih aqua di silakan minum. Orang marah pun, LSM nak marah pun, bau mencak-mencak gitu, silakan minum dulu, duduk dulu, itu ada gitu. Tapi kalau orang sudah keluar api sampai keluar api juga berkelahi di situ. Tidak semua tamu yang datang ke kita itu membuat kita itu nyaman, senang gitu. Tapi kita dituntut untuk smile, senyum, itu hebat ya. Makanya ditaruh di depan di front office, di rumah itu orang-orang yang sabar, orang-orang yang ya, punya kesabaran yang nggak emosional, nggak temperamen. Karena kadang-kadang kita nemui tamu yang menjengkelkan banget. Jadi kita dituntut untuk profesional, senyum, itu yang berat. Senyum tapi hati kita merana, gitu kan? Kan siapa nggak kesel Pak? Siang kita juga belum makan Pak di kantor, habis disuruh ke sana, disuruh ke sini, baru mengelola televisi namanya Imas TV. Silakan kalau punya program FKUP-nya atau apa, lagi kunjungan ke Palembang, mampir itu kita talkshow di sini. Talkshow di sini, gratis dan syaratnya juga memang TV kita nggak boleh punya iklan karena plat merah semua. Alat-alat yang dibeli itu plat merah semua. Jadi kemarin narasumber kita itu dari Ujen, pas selesai siaran beliau ngomong, Mas Ibuddin ini nggak boleh pakai iklan ya, sebab ini alat-alat ini plat merah semua. Oh iya Pak. Jam 10 lebih saya persilakan kalau ada yang ingin bertanya. Kalau untuk teknis BTSP ada tim teknisnya yang bisa konsultasi dan admin yang kita tuju itu. Saya hanya secara umum itulah kerjaan kita sesungguhnya sebagai seorang layanan publik ini. Kita harus siap, kita harus mengembangkan wawasan kita dan kita harus bisa memberikan pencerahan. Jangan statement kita justru menimbulkan kegaduhan yang baru di tengah masyarakat. Oleh karena itu, biasakan klarifikasi, biasakan tabayun dulu ketika akan menyampaikan sesuatu hal. Sekali lagi, Humas memberikan informasi ke pimpinan dan ke masyarakat tidak boleh salah. Sebab kalau salah yang menyesatkan orang sekabupaten, kita harus benar-benar klarifikasi ke lapangan, investigasi dulu ke lapangan, baru boleh kita menyampaikan statement. Terima kasih, silakan ada yang barangkali ada yang